Oke, jadi awal aku masuk sepatu roda itu tahun 2013. Jadi diajakin, sebenarnya nggak sengaja sebenarnya masuk sepatu roda itu. Kalau Sabrina? Tebak apa nggak? Nah, dari kelihatannya ya Sobat Kanal. Kalau aku di sepatu roda itu sebenarnya lebih senang ketemu teman-temannya. Hai Sobat Kanal, welcome to another episode of Student Talk. Dan hari ini udah seneng banget kita kedatangan teman kita lagi dari FKKMK UGM. Teman-teman kita yang luar biasa hebat. Kita mau kenalan dulu ya sama mereka ya. Halo, aku Angelisia dari Kedokteran Internasional 2020. Oke, dan Jelisia dan Aku Sabrina dari Kedokteran Reguler 2021. ya, jadi teman-teman kita hari ini, Angelisia dan juga Sabrina, Sobat Kanal adalah mereka seorang atlet. Wow, luar biasa banget nggak tuh? Tapi mereka mahasiswa kedokteran, bener, mahasiswa kedokteran, tapi juga adalah atlet. Nah, cuman kita mau tahu dulu nih, kira-kira cabang olahraga yang mereka dalamin itu apa ya, gitu. Nah, kalau Angelisia, dengar-dengar kamu itu ininya atlet ice skate ya? Sepatu roda. Sepatu roda? Iya, sepatu roda. Wow, luar biasa. Anti mainstream ya Sobat Kanal. Biasanya kan bulu tangkis gitu ya, ini sepatu roda. Kalau Sabrina? Tebak apa nggak? Nah, dari kelihatannya ya Sobat Kanal, udah sangat tomboy terlihat. Ini berhubungan pasti dengan apa itu? Karate. Nah, karate, benar kan saya? Karena udah langsung kelihatan banget gitu ya. Nah, berarti teman-teman kalian ini kan aku dapat informasi, dapat bocoran adalah seorang atlet di bidang kalian masing-masing. Nah, sejak kapan sih kalian memulai hobi kalian ini? Ini kan masuk hobi ya, cuman ya kemudian udah secara profesional sekarang. Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, kalau dari Angelisia dulu nih, gimana sih ceritanya kamu bisa menekuni hobi kamu ini di bidang sepatu roda? Oke, jadi awal aku masuk sepatu roda itu tahun 2013. Jadi diajakin, sebenarnya nggak sengaja sebenarnya masuk sepatu roda ini. Karena sebenarnya diajakin sama guru les privat. Waktu SD kan biasanya privat gitu ya. Les Ya. gitu. Nah, itu gurunya itu jadi kayak kakak sendiri. Jadi kemana-mana sama mbaknya, terus jalan kemana. Nah, suatu hari itu ngajak aku main ke KM0. Nah, di situ ternyata ada kayak perkumpulan sepatu roda gitu, komunitas. Udah, waktu itu aku terus diajak, nyobain, suka, terus sampai sekarang. Wih, berarti dari tahun 2013 itu waktu kamu masih SD berarti ya? Iya, kelas 6, baru masuk kelas 6. Oh, baru masuk Iya. kelas 6, wow berarti udah lama banget ya. Kalau Sabrina? Wah, aku dari kelas 1 SD malah. Wah, dari kelas 1 SD malah. Iya, jadi waktu itu sama sih, lebih ke kayak waktu itu pas pulang kayak les juga ya, tapi nggak privat. Kayak lihat anak-anak kecil nih pada latihan karate gitu kan di lapangan, terus kayak kok kayak keren ya, kayak menarik gitu. Terus ya awalnya cuma mau buat olahraga aja, terus kayak kata orang tua aku ya cewek nggak apa-apa lah kalau mau buat bela diri gitu, coba karate. Terus nggak taunya keterusan malah jadi atlet. Oke. Nah, berarti dari mulai hobi ya dari SD itu, terus kemudian abis itu terus ditekunin gitu? Iya, ditekunin terus sampai sekarang. Sampai sekarang Iya, juga? Berarti dari SD juga udah ikut kompetisi juga? Aku udah. Berarti kamu ikut kompetisi apa gitu? Menurut saya kan kamu dari kelas 6, kelas 6. Nah, terus habis itu gimana? Belajar, akhirnya les private juga untuk sepatu rodanya itu? Kalau dulu waktu awal-awal belum private, jadi masih masuk ke komunitas itu, jadi belajar di situ sama kakak-kakaknya gitu. Terus kalau aku lomba pertama itu 2014-nya, jadi kayak baru beberapa bulan. Jadi aku masuk 2013 itu waktu awal banget kelas 6, tengah-tengah tahun kan. Nah, terus udah mau UN, aku lomba pelamar. Ya. Karena mau UN ya, kita putus, aku mau serius belajar UN lah yang ini malah fokus lomba. Ya. Nah, aku fokus lomba. Itu Iya, kompetisi pertama tingkat apa? Kalau kompetisi pertama itu tingkat nasional. Oh, langsung tingkat Iya, nasional. tingkat nasional. Wow, luar biasa ya Sobat Kanal. Terus gimana pengalaman pertama, langsung dapat juara atau gimana? Kalau yang event pertama itu kebetulan aku sampai 8 besar, udah dapet 8 besar, terus ya banyak kenal dari teman-teman dari daerah lain. Terus Berarti dari situ terus ikut ya lomba.
Kalau dari Sabrina yang udah dari kelas 1 SD, udah berapa puluh kompetisi yang kamu ikutin? Kalau aku pertama kali ikut lomba kalau nggak salah tuh waktu kelas 3. Awalnya tuh aku diikutinnya tuh kan kalau di karate tuh ada 2 kategori gitu, kata sama komite. Kata tuh yang seni, kalau komite tuh yang tanding yang sparring itu. Nah awalnya tuh aku dijadiin atlet kata, diikutin kata. Tapi karena aku kayak mikir nanggung nih, aku udah datang ke pertandingan tapi nggak ikut komite. Coba-coba di komite, ternyata yang dapet juara duluan malah yang komite gitu. Terus waktu SD kan masih waktunya luang banget ya, jadi kayak sangat loyal gitu ke karate. Terus waktu kelas 6 juga sama sih, ini UN mau lomba, aku nyusul hari pertama. Ini gimana ceritanya? Malah UN itu UN loh, say gitu ya. UN bukan bukan makan harian, tapi nyusul. Dibolehin tapi izinnya kayak udah harus dari lama sebelumnya gitu. Terus waktu SMP ya masih lanjut, cuman aku lebih fokus ke akademik dikit waktu kelas 8-9-nya, karena sama sekolah aku diikutin olimpiade yang akademik gitu. Jadi aku kayak oke, saya akan belajar gitu. Wow. Jadi SD kamu ikut fokus kompetisinya di bidang karate, SMP pindah haluan ke akademik. Berarti kamu ikut apa, OSN? Iya. OSN di bidang mata apa? Aku IPA waktu itu. IPA. Oke, tidak heran ya. Tapi kan kalian ini sudah menekuni cabang olahraga kalian masing-masing dari lama, udah ikut kompetisi-kompetisi juga. Lantas, kenapa kalian berakhir menjadi mahasiswa kedokteran? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa nggak jadi atlet profesional aja? Fokus di bidang kalian masing-masing. Kalau aku pribadi, menurut aku buat karate itu cukup hobi aja sih. Karena kalau misalnya karate menurutku di Indonesia kurang begitu prospektif lah kalau buat jenjang karir. Terus kalau misalnya aku juga pernah dengar kalau hobi itu jangan dijadiin buat pekerjaan gitu. Nanti takutnya kalau pas bosen malah hobinya juga hilang, nggak ada pelariannya kayak gitu. Terus ya menurut aku jadi dokter juga bisa bantu banyak orang gitu lah. Tapi cita-cita jadi dokter udah dari lama atau gimana? Iya sih, udah dari lama. Berarti dari awal tidak menginginkan untuk menjadi atlet ini sebagai pekerjaan profesional gitu ya? Jujur aku nggak pernah kepikiran buat jadi atlet profesional gitu sih. Kalau Angelisya? Kalau aku emang cita-cita awalnya jadi dokter. Nah, terus kebetulan aja dikenalin di sepatu roda ini nih. Ya, jadi ya dua-duanya barengan lah. Nggak ada yang lebih ideal yang mana, yang lebih utama yang mana gitu. Ya, dua-duanya jalan bareng. Tapi keren banget ya. Istilahnya kan tidak gampang juga ya untuk menekuni bidang kalian itu dan sampai dibawa ke kompetisi-kompetisi kan pasti latihan. Dan kalian juga pada akhirnya bisa untuk masuk ke kedokteran UGM yang pastinya tidak gampang gitu. Itu kok bisa itu? Gimana kalian waktu itu belajar emang sambil-sambilan sebelum masuk ke sininya? Tadi sambil kompetisi, sambil latihan, sambil fokus juga. Karena orang fokus aja belum tentu bisa gitu kan. Nah, teman-teman kita ini hebat banget. Gimana? Kalau aku dulu kelas 3 SMA itu sempat off dulu 1 tahun, sekitar 1 tahun gitu aku bimbel, aku les ini itu gitu. Terus baru lanjut lagi waktu udah kuliah. Apalagi kan waktu itu pandemi. Ya, juga nggak ada yang latihan waktu itu. Iya. Angkatan pandemi ya. Angkatan pandemi. Kalau Sabrina? Kalau aku juga waktu SMA tuh kan aku asrama dan kebetulan jadi jauh dari tempat latihan gitu kan. Jadi ya latihannya kayak seadanya. Cuman kebetulan ada sesama teman atlet juga nih di SMA di asrama aku, jadi bisa buat teman latihan juga. Terus sama juga waktu kelas 3 juga pandemi, jadi ya udah deh, gak ada yang latihan juga. Jadi bisa fokus buat belajar masuk perguruan tinggi ya. Tapi sampai sekarang juga masih rutin ikut latihan dan kompetisi? Aku masih, ya. Oke, terakhir kompetisinya apa kalau kamu? Kalau aku kemarin ada kompetisi namanya BK-PON, babak kualifikasi PON buat PON Aceh 2024. Wih, berarti kemarin itu yang terakhir ya? Iya, yang terakhir. Keren. Atlet PON loh. Keren luar biasa. Kalau Sabrina? Kalau aku masih latihan juga, kebetulan di UGM juga ada UKM-nya kan, jadi aku masih bisa join latihan. Terus kalau yang terakhir kemarin aku di Magelang International. Keren banget. Tapi kalau misalnya kompetisi yang paling bergengsi atau yang paling
berkesan menurut kalian masing-masing? Karena kan pasti udah banyak ya kalian ikutin, apalagi dari SD, sama-sama dari SD nih, pasti udah banyak banget. Yang paling bergensi, paling berkesan tuh yang mana sih? Kalau menurut aku dulu pernah ikut namanya World Championship itu di Bangkok, Thailand 2016. Nah di situ aku dapat ranking 8. Ya. Dunia. Ya. Oke, I see. Keren banget. Itu berarti emang ajang kompetisi dunia yang khusus untuk sepatu roda itu sepatu roda. Ya jadi semua monsternya udah keluar semua yang dari Eropa, dari Cina gitu. Kamu adalah salah satu yang membawa nama baik Indonesia. Keren banget. Kalau Sabrina? Kalau aku yang paling berkesan salah satunya, tapi ini udah lama banget, waktu aku 14 atau 15 itu waktu di Malaysia. Dan kenapa berkesan? Karena pas tuh bertepatan sama hari ulang tahun aku, jadi kayak aku ngasih hadiah ulang tahun ke aku sendiri gitu. Kemarin dapat medali apa? Alhamdulillah waktu itu dapat emas, perak, sama best performer. Wow, itu aku merinding loh. Ya keren. Maksudnya ya nggak cuman tingkat nasional tapi tingkat internasional, dan kalian di sini sekarang sebagai mahasiswa kedokteran juga yang belajar. Dan pertanyaan aku juga, gimana cara kalian bagi waktunya sekarang nih? Sekarang kan masih ikut kompetisi juga. Seperti yang kita tahu kan ujian-ujian, ada blok apa dan lain-lain, OSCE. Kalian bagi waktunya gimana teman-teman? Kalau aku sendiri udah kebiasaan ya. Menurut aku sih para atlet di luar sana juga udah punya kebiasaan buat menyeimbangkan antara belajar sama gimana dia latihan. Itu pasti udah punya time management sendiri. Kalau dari aku buat ngatur waktunya ya pintar-pintarnya aja sih. Kalau emang harus komitmen mau latihan ya berarti nanti jam tidurnya sih yang digeser gitu. Berarti biasanya dalam seminggu kalau kamu latihannya berapa kali? Kalau saat ini karena ada persiapan lomba itu 3 kali seminggu sih. 3 kali seminggu. Kalau Angelsia? Kalau aku sih sebenarnya lebih ke nyicil setiap lecture ya. Jadi setiap lecture diusahain datang, terus kalau bisa nyatet gitu kan. Terus habis itu nanti kalau misalnya mendekati ujian blog atau ada ujian departemen gitu, aku tinggal bacanya dikit, tinggal recall gitu. Ya bagi-bagi waktunya itu ya pinter-pinter sama kayak satunya juga. Tapi pernah nggak itu tuh ketika kalian mau kompetisi, terus itu bertepatan sama kalian mau kompetisi bertepatan sama kalian ujian maksudnya, nah sampai ujian apakah atau ujian apalah gitu? Kalau aku kayak sering banget ya, kalau mau CBT gitu tuh malah wah ada kompetisi di mana gitu, atau ada latihan apa gitu. Disengaja kan? Iya deh kayak menguji terus, iman. Menguji iman dan kemampuan kamu. Terus gimana pada akhirnya? Ya pada akhirnya ya CBT-nya agak di nomor 2. Enggak sih, maksudnya sama-sama jalan. Cuman ya CBT-nya kayak nyicilnya tuh dari awal. Enggak yang cuma seminggu gitu. Jadi prepare-nya yang dari lama. Ya, prepare-nya yang dilamain. Biar ketika mau ujian tuh bisa fokus, lebih banyak fokusnya ke kompetisi lah ya. Kalau sambil gimana cara baca nggak? Sambil lagi nunggu gitu kan, terus belajar gitu. Iya bener. Karena kan di aku tuh ujian tuh setiap hari Senin dan ujian itu 3 minggu sekali gitu kan. Nah lomba-lomba itu kan selalu di hari weekend gitu, Jumat Sabtu Minggu. Jadi ya mau nggak mau belajarnya waktu lagi nunggu giliran kelasnya main nih. Itu gimana cara belajarnya? Menghafal gitu, membaca sambil nomor di tengah hiruk pikuk gor yang apalagi kamu karate ya, di tengah hiruk pikuk orang berkelahi kamu belajar. Ya yang penting yakin lah gitu, yang penting yakin. Kalau aku jadi kamu saya sudah angkat tangan duluan ya. Keren ya. Tapi gimana nih kalau respon orang tua kalian, pernah ngomel nggak sih? Karena kan kalian juga butuh fokus ya untuk akademik kalian, kan bukan hal yang gampang untuk kuliah di sini belajarnya. Itu pernah ada omelan gitu nggak sih? Kalau dari aku, karena dari SD sebenarnya udah sibuk, nggak cuma sepatu roda aja, dulu SD juga les biola, les bahasa Inggris, dan itu tuh lama-lama juga selesainya. Bahkan les biola itu dari umur 5, ya dari TK sampai SMA gitu tuh masih biola, dan gitu itu ya orang tua tuh kalau mama papa tuh selalu mendukung apa aja yang mau aku ikutin, misalnya mau les ini itu ya nggak apa-apa, yang penting tuh serius dan nggak yang cuma main-main
aja. Terus kalau misalnya emang butuh beli alat-alat baru atau apa, mereka juga support. Sama sih, kalau aku juga orang tua ngedukung karena emang tahu kalau anaknya jiwanya udah di situ dan nggak bisa dipegang lagi, udah menyatu gitu. ya. Nggak bisa dipisahkan. Paling ya sama sih, kayak harus yang penting kamu komitmen sama apa yang udah kamu mau. Kalau emang mau serius ya dijalani dua-duanya yang benar. Tapi pernah nggak sih terbesit di pikiran kalian kayak aku mau fokus salah satu aja deh, itu pernah nggak? Saking mungkin hectic dan kayak banyak banget ini yang harus aku kerjain gitu. Enggak sih, puji Tuhannya enggak pernah ya. Jadi dua-duanya tetap sadar nih, waduh yang ini penting, yang ini juga penting. Iya. Kalau aku sih, aku bukan atlet PON seperti beliau ya. Sebenarnya komitmen buat ke karate itu nggak seberat atlet BK PON gitu. Cuman buat aku belajar tapi nggak menjalani hobi itu kayak ada yang kurang. Iya benar. Justru jangan-jangan hobi ini jadi pelarian nih dan Iya. Benar. Tapi kalau disuruh pilih, bisa nggak milih nih? Aduh, gimana? Gimana? Kayaknya Nggak bisa. Pokoknya dua-duanya harus jalan. pokoknya dia Iya. harus jalan. Pokoknya hobi itu tetap harus hobi gitu. Tapi lebih senang mana? Menjalaninya. Nggak bisa pilih juga sih. Juga ya. Tapi kayaknya namanya hobi pasti senang, dan kalau misalnya akademik itu kayak sebuah kewajiban juga ya. Iya. Iya. Yang aku kagum berarti dari kalian itu adalah time management dan priority kalian tuh berarti keren banget sampai bisa menjalankan dua-duanya. Karena nggak cuma sekedar hobi biasa kan, kalian juga ikut kompetisi. Nah, kalau gitu aku mau nanya nih terakhir sama kalian, kenapa? Apa sih yang paling kalian senengin dari cabang olahraga kalian masing-masing? Kenapa secandu itu? Kemudian misalnya sepatu roda dulu deh. Oke, kalau aku di sepatu roda tuh sebenarnya lebih seneng ketemu teman-temannya. Ya, karena kan dari awalnya kan lomba nasional. Karena kalau lomba-lomba regional gitu tuh jarang, karena kan atletnya banyak nyebar gitu. Kalau regional Jawa Tengah, DIY kan sedikit dulu. Nah, jadi kalau ketemu teman-teman nasional tuh ada yang dari Lampung, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Timur, gitu-gitu tuh seneng gitu loh rasanya tuh kayak apa ya, ketemu orang-orang baru, pengalaman baru gitu. Apalagi udah sampai ke internasional, kemarin ke Thailand itu sampai ada sahabat di Thailand, ada teman-teman di Cina juga, ada teman-teman di Spanyol dan kayak gitu tuh lebih ke experience ya sih, seneng gitu. Iya. Pak Sabrina? Kalau aku juga sama, sebenarnya yang lebih utama yang bikin seneng tuh emang pengalaman sama teman-temannya, ketemu banyak orang baru, ketemu orang-orang dari ya berbagai penjuru dunia lah. Kan kalau misalnya nggak karate, aku nggak tahu tempat ini, tempat itu. Karate udah bawa aku kemana-mana juga. Terus ya karate tuh unik aja nggak sih, kayak nggak semua orang, menurut orang tuh karate tuh keras gitu ya. Cuma menurut aku nggak juga, kamu bisa enjoy di situ. Bahkan kalau misalnya dibilang karate itu hal yang bikin kayak kadang-kadang ada orang yang bilang kayak emang kamu nggak sakit semua apa bedanya kamu? Ya kan? Tanya itu, kamu kan kompetisi gitu kan, wah, nah besoknya kuliah atau nggak pernah jalan tuh sampai terpincang-pincang gitu, bangun semua, pernah nggak sih? Sebenarnya pernah, kalau misalnya kayak ada kan kadang yang kalau misalnya overtrain atau ya lagi apa gitu bakal ngaruh gitu, cuman ya nggak apa-apa, itu Biasa. juga termasuk pengalaman yang didapatkan di tempat lain. Sangat positive thinking sekali ya, sobat kanan. Kamu juga pernah cedera pasti kan? Nggak mungkin nggak pernah cedera. Iya, pernah cedera lah pasti. Ya, resiko cedera itu kan resiko utama. Apalagi dulu aku pernah sampai di opnam, padahal itu mau berangkat ke Cina, hamil 2 minggu, tulangku patah. Waduh. Patah pinggulnya, terus habis itu aku bed rest, terus udah panik banget, waduh udah 2 minggu lagi nih berangkat ke Cina. Jadi ya recovery tapi agak dipercepat ya, 3 hari udah jalan. Wah, 3 hari sudah jalan, padahal patah tulang lah itu. Miracle kali ya, demi membanggakan nama Indonesia. Kalau misalnya pegel-pegel akhirnya pas masuk kuliah tuh pernah nggak sih? Ya itu udah jadi makanan sehari-hari sebenarnya, kayak biru-biru gitu. Iya. Waduh, tapi otak di sisi lain ketika belajar, ketika ujian otak tetap jalan ya, walaupun kondisi fisiknya. Ya harus kuliah nomor 1. Kuliah nomor 1. Oke, kalau gitu apa sih closing statement-nya nih buat teman-teman kita yang nonton dari manapun asal mereka lah, yang lagi nonton hari ini. Karena kalian kan menginspirasi ya.
Apa ada nggak closing statement-nya nih? Sabrina dulu deh. Kalau dari aku, jangan berhenti untuk mengeksplor apapun yang bisa kamu eksplor selama hidup ini. Jangan batasin diri kamu buat cuman fokus di salah satu bidang dan nggak menjadikan diri kamu bosen dengan hal itu gitu. Kalau bisa tuh kamu coba banyak hal supaya kamu tuh tahu apa yang kamu suka. Oke. Kalau dari aku, khususnya buat mahasiswa FK ya, mungkin yang mereka hektik banget sama kuliah, sama organisasi gitu, ya kalau bisa kalian-kalian ini punya hobi lain lah di luar FK ini, biar nggak stres di kuliah terus, di kampus terus. Biar no life ya. Ya biar nggak no life gitu ya, biar ya otaknya tuh butuh refreshing lah. Coba apalah gitu. Jangan batasin juga gara-gara di FK nih. Aduh aku nggak bisa ikut ini. Oke, tapi kan refreshingnya berprestasi juga. Luar biasa sekali. Oke, Sobat Kanal, hari ini kita udah ngobrol sama teman kita, Jonsia dan Sabrina, yang sangat menginspirasi kita untuk tetap mengeksplor berbagai hal dan ya jangan jadikan kesibukan kita itu alasan lah nggak bisa untuk ini itu. Sama, yang penting kita bisa memanajemen waktu dan prioritas. Oke, Sobat Kanal, thank you buat udah nontonin kita dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen nih kira-kira Sobat Kanal pengen tahu apa lagi ya seputar dengan mahasiswa FKKMK UGM. Nanti kedepannya kita bakalan tentunya merespon dan melakukan saran dari Sobat Kanal. Kalau gitu aku Patricia juga Aku Sabrina Dan Angelicia. pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.